Halo, selamat pagi. Kembali bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat pagi. Kita mulai pertemuannya. Saya berharap kalian juga sudah mengecek Google Classroom dan sudah mengisi LMS sebagai presensi. Nanti apabila suara saya agak hilang, tolong saya diingatkan ya. Karena biasanya koneksi saya atau mic saya agak bermasalah. Logika berpikir desain ini pengampu di mata kuliah di kelas R5B. Ini adalah saya. Nama saya adalah Angga Kusuma Dewami. Saya biasa dipanggil Angga. Saya menyelesaikan S1 di Desain Komunikasi Visual Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS. Kemudian S2 ada di ISI Surakarta, kemudian baru S3-nya menyelesaikan di ISI Yogyakarta. Fokus kajian saya ada di filsafat desain, branding konseptual, visual identity, dan disabilitas studies, dan juga art and design history. Buku yang pernah saya terbitkan ada dua, yang ber-ISBN dan juga disebar secara nasional, yaitu WPAP dan Misteri Keseharian, dan yang kedua adalah Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual untuk SMK, Kurikulum Merdeka, dari Yudhistira. Kalau untuk tulisan ilmiah, bisa dicek sendiri di Google Scholar, gitu kan. Kalau untuk tulisan yang epic kan biasanya buku gitu. Saya berhasil menerbitkan buku dan hari ini masih nulis buku. Deskripsi mata kuliah logika berpikir desain itu merupakan mata kuliah teoritis. Jadi basicnya adalah basic teoritis, teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, basicnya adalah basic teoritis. Mau nggak mau, hasil akhirnya adalah tulisan ilmiah. Yang mana basic teoritis ini akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar, dasar dalam berpikir desain atau design thinking. Nanti akan saya jelaskan apa itu design thinking dan bagaimana aplikasinya di dunia desain komunikasi visual. Nah, masuknya rumpun kajian. Jadi ini akan membantu kalian untuk melogikakan sebenarnya bagaimana sih cara membuat desain gitu. Dan apa yang terbaru hari ini di dunia usaha berkaitan dengan design thinking. Karena ini cukup in ya. Kemampuan yang diharapkan adalah melakukan analisis dan penulisan kajian desain komunikasi visual. Kemudian materi belajarnya ada 8 poin. Mulai dari pengenalan dulu hari ini, kemudian pengertian berpikir visual, konvergen divergen, kemudian proses kreatif desain, kemudian pemahaman tentang pendefinisian masalah dalam proses desain atau defining, kemudian riset, defining, kemudian ideate, itu memunculkan ide-ide, kemudian prototyping sampai ke tes. Sistem pembelajarannya adalah discovery learning, problem-based learning, contextual instruction, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. Sistem ini ketika ngobrolin tentang discovery, berarti kalian mencari sesuatu itu berbasis pada diri kalian. Dosen hanya akan memberikan pematik. Jadi kalau kalian berharap saya akan memberikan semuanya di depan, itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena pada hakikatnya ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, teori yang harusnya diberikan ke kalian itu bukan teori yang bentuk jadi, tapi biasanya hanya pematik-pematik kecil. Dan harapannya kalian mencari referensi, mendiscovery pengetahuan kalian dengan maksimal. Ada juga problem based learning atau kita akan belajar dari satu dua kasus yang nanti akan saya paparkan selama perkuliahan. Kemudian ada contextual interaction atau instruksi kontekstual, artinya juga akan berkaitan dengan tidak hanya logika berpikir desain, tapi akan expand atau akan melebar ke wilayah kreatif desain, juga how to kreatif visual, dan juga sampai ke seperti di KP2 mood board itu akan bersinggungan. Jadi yang disebut contextual instruction itu adalah instruksi untuk menjelajah hal-hal di luar dari fokus belajar kita pada logika berpikir desain. Kemudian ada penugasan terstruktur, artinya kita akan sampai di akhir akan ada penugasan yang berupa artikel ilmiah, yang mana setiap pertemuan itu akan ada update. Dan yang terakhir adalah belajar mandiri. Ini lebih spesifik daripada discovery learning. Belajar mandiri artinya kalian menyusun sendiri bagaimana program uh, menulis yang harus kalian kerjakan. Itulah kenapa kalau di deskripsi grup itu sudah ada pengantar saya. Kalau kalian baca sampai akhir, di bagian akhir kalian akan diminta untuk membuat blog. Fungsinya adalah untuk sistem belajar mandiri itu
Yang kedua adalah sebagai tempat pengumpulan tugas. Mode belajar kita ada dua, ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus seperti ini, asinkronus adalah melewati video yang biasanya saya lempar dulu, baru kita akan feedback kepada WhatsApp atau di Google Classroom. Bahan belajarnya ada materi di LMS. Biasanya materi ini selain di LMS saya juga akan lempar ke Google Classroom. Materinya sama, nggak jauh, nggak berbeda, nggak ada yang berbeda. Kemudian asinkronus biasanya saya akan ambil di channel YouTube saya. Itu channel YouTube tidak dimonetize ya. Jadi jangan berpikir bahwa terlalu materialistik sekali gitu. Enggak. Channel YouTube itu saya fungsikan untuk menampung materi-materi pelajaran. Jadi kalau kalian mau belajar pada mata kuliah saya yang saya ampu pada mata kuliah lain, di situ sudah saya berikan step by step atau list yang sudah bisa dipelajari. Tapi tentu video tersebut itu tidak terintegrasi ketika mata kuliah tidak aktif. Jadi biasanya akan lompat-lompat. Kalau kalian belajar dari situ juga nggak apa-apa. Kalau paham betul gitu. Kemudian ada hasil tulisan ilmiah pengkajian desain komunikasi visual. Jadi bagaimana desain komunikasi visual itu dikaji secara ilmiah, yang kemudian juga referensi yang sudah ditetapkan pada minggu sebelumnya. Jadi biasanya di minggu ini sebelum kan minggu depan kita kita luring ya, kita ketemu langsung di kelas. Jadi biasanya sudah saya berikan di akhir minggu biasanya. Jadi kalian bisa belajar dulu, bisa intinya ngobrolin dulu lah daripada kosong ya kayak tadi. Seketika 7:30 saya minta untuk presensi di LMS, buka GCR, kemudian dipelajari. Karena itu yang akan kita bahas hari ini. Sistem penilaiannya, bobot tugas 30%, bobot UTS 20%, bobot UAS 40%, presensi 10%. Yang menjadi titik poin untuk bisa lulus dan tidak lulus ya basisnya dari sistem nomor pertama ini gitu. Presensi saya tidak akan memanualkan kalian di LMS. Jadi nggak kayak semester-semester sebelumnya, saya masih bisa untuk apa namanya? Untuk ngebantu teman-teman yang LMS-nya nggak bisa. Untuk kali ini saya akan hanya berbasis pada LMS karena itu yang dilaporkan di Unindra dan pengalaman semester-semester kemarin itu yang menjadi tolak ukur. Untungnya kemarin saya masih sekolah jadi saya masih bebas, tapi untuk semester ini saya mulai serius untuk berkaitan dengan absen. Toleransi kehadiran minimal 80%. Jadi kalau kalian mau terlambat di kelas juga nggak apa-apa, yang penting LMS presensi gitu. Atau kalian mau nggak masuk tapi maunya di rumah, kalian mau di rumah tapi kemudian nggak masuk di luring, ya bagi saya sih nggak masalah. Toh kuliah itu kan pilihan, bukan kewajiban. Wajib itu sholat 5 waktu kalau bagi agama Islam atau gereja bagi agama Kristen gitu. Itu wajib itu. Kemudian tiada keterlambatan untuk pengumpulan tugas. Jadi basic kelas saya dikenal dengan kelas yang cukup kejam dari praktek maupun dari teoritik. Karena hampir setiap pertemuan itu ada tugas. Bahkan nanti di akhir pertemuan pertama ini saya akan berikan tugas. Ya sekejam itu sebenarnya kan. Sekejam itu kalau kelas saya. Ya memang itu kebiasaan saya untuk bisa mendidik kalian agar meskipun kita tidak hadir secara fisik tapi intelektual kita terus hadir daripada push rank dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu tentang how to we uh, go in this semester atau gimana sih kita satu semester ini akan berjalan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut. Ayo, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Nggak ada yang mau tanya nih. Gimana nanti di kampus, gimana, gimana. Nggak ada. Karena ini satu semester, jadi saya harapkan nanti sampai UAS kalian sudah menerima nilai, tapi dengan sistem yang sudah saya terapkan. Tapi saya mau nanya, Pak, itu yang pengumpulan lewat blog itu berarti kita bikin blog terus gimana Pak sistemnya? Saya bagus. Kalau pengumpulan lewat blog, kita bikin blog kemudian gimana? Coba kita lihat biasanya yang saya terapkan kayak gimana. Saya biasanya ada di mirmax.com, jadi biasanya saya akan bikin artikel.
Kemudian di artikel tersebut biasanya saya minta untuk kalian dalam pertemuan itu saya minta kalian untuk sudah membuat blog dan kemudian nanti dari blog tersebut ini tugas personal ya. Jadi tugas personal ini mata kuliah lain. Jadi sudah membahas bla 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 segala macam. Kemudian linknya yang bagian atas ini, yang bagian atas https:// apa blog kalian.com yang bagian artikelnya di postingnya itu di copy kemudian diposting pada komentar sini. Jadi ada nama, NPM, terus kelas, baru apa link blognya. Jadi kalian sudah diharuskan untuk membuat ini blog. Karena di sini nanti misal punya siapa akan kelihatan. Nah, sudah ada banyak contoh di sini, ada di mirmax.com. Saya akan akan drop di saya akan drop di kolom komentar. Oke, ada lagi pertanyaan berkaitan dengan teknis perkuliahan? Oke, kalau clear, ada pertanyaan? Jadi jelas ya teman-teman. Jadi silahkan untuk tertib presensi dalam LMS, simak materinya, kerjakan tugasnya. Apabila ada pertanyaan, kayaknya banyak yang enggak deh. Ya, saya berharap kita ada banyak pertanyaan sih. Jadi supaya kalian bisa lebih jelas. Jangan takut ke saya, Pak Angga galak ya memang saya enggak saya galak. Tapi bukan berarti tidak akan mendidik kalian gitu. Karena dasar berpikir saya, kalian harus bertanya dari diri kalian sendiri, bukan dari saya. Oke, saya rasa cukup untuk perkenalannya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke materi pertama. Materi pertama, oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, kalau sudah terlihat, maka kita akan mulai dengan what is logika berpikir desain atau dalam bahasa Inggris what is the design thinking. Design thinking merupakan satu metode ya. Dia merupakan perspektif filosofis yang digunakan secara praktis pada dunia industri hari ini. Design thinking juga banyak digunakan oleh industri-industri besar untuk membuat how to out of the box gitu. Bagaimana cara bisa out of the box. Sehingga design thinking banyak membantu perusahaan-perusahaan besar yang mana perusahaan-perusahaan besar itu biasanya mengekspansi dengan cara yang kreatif, yang biasanya kreatif itu hanya sekedar ya sudah dikasih ke desainer kemudian kelar gitu kan. Kalau melalui design thinking itu mulai bisa terstruktur. Oke, kita masuk dulu ke kata dasarnya. Merancang. Merancang atau dalam bahasa yang biasa kita gunakan di dunia DKV itu adalah desain. Di mana merancang akan lebih cenderung digunakan untuk memberikan penekanan pada karakteristik desain sebagai sebuah proses. Jadi seperti yang sudah saya ceritakan di depan tadi bahwa design thinking merupakan filosofi praktek atau filosofi proses untuk membuat desain. Supaya apa? Satu, terstruktur. Yang kedua, akan berkaitan dengan tim. Dan yang ketiga, akan lebih terarah ke wilayahnya kemana. Karena selama ini, ketika kita mendesain di dunia advertising, sejak saya di tahun 2013 terjun di dunia advertising, itu banyak hal-hal yang eh, cenderung intuisi dari si desainer. Jadi saking sulitnya orang ngedesain waktu itu biasanya dia sudah terintuisi dulu. Nah, ketika intuisi ini dia gunakan untuk menyelesaikan sebuah karya desain, biasanya itu akan berkaitan dengan bagaimana dia berproses. Sayangnya, dalam satu tim tidak semua orang memiliki intuisi yang sama.
Contoh di kalian, tidak semua mahasiswa punya kemampuan desain yang sama. Tidak semua mahasiswa punya kemampuan ilustrasi yang sama. Nah, gimana cara mengintegrasinya? Mengintegrasinya dengan design thinking. Saya akan cerita nanti di akhir how to design thinking coming atau bagaimana design thinking itu muncul. Nah, ketika ngomongin tentang design thinking, berarti kita ngomongin tentang proses. Kalau di DKV 2 ada proses dari mind mapping, kemudian mood board, kemudian ada thumbnail, kemudian ada alternatif. Itu sebenarnya bagian dari design thinking. Karena nanti design thinking kalian harus juga melakukan prototyping dan juga melakukan tes pasar supaya desain yang diberikan itu ada feedback. Jadi kayak lingkaran setan nanti jatuhnya. Tapi itu nanti dulu lah. Nah, design is a process that turns a brief or requirement into a finished product or design solution. Ambors and Harris 2010. Merancang merupakan aktivitas untuk mengubah suatu kebutuhan menjadi produk jadi atau solusi desain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kalau memandang desain itu dibayar apa adanya, ya berarti konsep mendesain dalam pikiran kita harus diubah. Mendesain itu memerlukan energi yang tidak sedikit. Mendesain itu juga tidak sekedar yang menghadap ke laptop kemudian langsung jadi, enggak. Klik langsung jadi, enggak. Dalam merancang terdapat dua proses. Yang pertama proses kreatif dan proses ekonomis. Tentu kita sebagai desainer itu akan membutuhkan resource yang namanya waktu, resource yang namanya listrik, dan lain sebagainya. Karena itu ada proses ekonomis di dalamnya. Nah, karena ada proses kreatif dan ada tujuan secara ekonomis yang dihadapkan oleh desainer, maka hal inilah yang membedakan antara desain dan seni murni. Dimana eh, kalau seni murni bisa ya bebas apa aja gitu. Tapi kalau desain itu harus sesuai dengan brief. Karena itulah disebut sebagai desain. Secara garis besar sebenarnya desain itu akan memenuhi fungsi tertentu. Seni ada untuk hanya menghadirkan pengalaman estetik dari sisi seniman. Jadi kalau kalian berharap bahwa harga desain itu akan sama dengan seni, itu akan jauh berbeda. Apakah desain nanti akan bisa bernilai seperti layaknya seni murni? Bisa saja. Apabila yang diciptakan seperti karya-karyanya di Kompas, itu mulai dijual di NFT, mulai dijual di galeri, di Kompas Gramedia, karya jurnalistik namanya. Padahal kan awalnya itu jadi desain untuk jurnalistik situ, untuk Kompas, tapi kemudian dijadikan karya seni. Nah, sebuah karya desain yang baik adalah orang dengan mudah dan serta-merta dapat mengetahui apa fungsinya, tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Inilah yang membedakan antara seni rupa dan desain. Kalau di seni, kita mau gambar titik, kemudian yang lain kosong, it's okay, nggak masalah. Gitu. Mau meletakkan kloset di tengah jalan, kemudian dianggap sebagai sebuah seni, oke. Okay. Atau menempelkan pisang di galeri, kemudian dihargai hampir 2.000 $2.000, it's okay, nggak masalah, itu seni. Tapi kalau desain nggak kayak gitu, desain akan sesuai dengan konstruksi penggunanya. Nah, bagaimana sih caranya berpikir desain gitu? Ketika kita memahami bahwa desain merupakan proses dan desain thinking merupakan uh, tahap demi tahap yang dilalui dari client brief sampai karya desain yang jadi, maka dia akan berpusat pada bagaimana proses itu terjadi. Saya ulangi lagi, ketika berpikir bahwa desain merupakan proses yang interaktif dan design thinking merupakan kekinian yang harus dilewati dari step demi step atau tahap demi tahap untuk membuat karya yang jadi, maka design thinking akan terus-menerus berada pada proses. Gini, jadi ketika sebelum ditemukan atau sebelum dirumuskan apa itu design thinking, gitu. Design thinking, saya lihat ke sini, basic of design thinkingnya, yaitu yang pertama
Dulu orang itu atau perusahaan itu membuat berbasis pada desain. Jadi gini, misal ada produk eh, sabun misalkan. Sabun itu dibuat diproduksi secara lebih banyak ketika orang butuh sabun. Dan itu terjadi pada abad 18 ketika revolusi industri. Jadi mesin uap ditemukan, kemudian ya sudah, produk ya itu yang dibuat dan kemudian dipasarkan. Kebayang nggak sih? Jadi yang namanya produk itu kita konsumen itu jadi ya udah lu mau nggak mau ada produk itu lu pakai silahkan, nggak pakai ya jangan dipakai gitu. Jadi produk itu jadi egois gitu. Desain yang diciptakan pun jadi egois. Telepon misalkan telepon telepon dulu telepon apa namanya telepon wartel gitu kan kalau kalian masih kecil mungkin ya ketemu sama wartel atau telepon apa namanya telepon di jalan gitu kan yang masih masukin koin atau pakai internet lah komputer lah kita ngomongin komputer komputer dulu dengan kaca cembungnya dengan PC dengan Pentium 1 2 3 bla bla segala macem berubah menjadi komputer yang lebih compact lebih kecil. Nah, ketika komputer kala itu di Pentium 1 2 3 itu basisnya masih desain. Jadi basis desain itu adalah basis ya sudah gua ada barang ini ya ya lu pakai itu. Nah, kemudian berubah di mulai tahun 2000-an itu pendekatan berkaitan dengan produk itu digeser karena basis dari konsumsi menuju partisipasi. Sehingga para pencipta-pencipta desainer ini itu mulai berpikir desainer produk, desainer komunikasi visual kan kalau dulu reklame yang penting udah masukin ke reklame nanti bla 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 segala macam jadi yang penting ada tulisannya gitu kalau sekarang enggak kalau sekarang kita harus melihat dulu siapa target marketnya kemudian bagaimana nah itulah disebut sebagai partisipasi maka berpikir desain atau design thinking itu adalah human centered approach atau berbasis pada kebutuhan manusia yang tadinya ke basisnya adalah produk dan konsumtif, ini sekarang hari ini kita selalu akan berproses pada human centered. Human centered itu kayak gimana sih? Human centered itu adalah pengalaman pelanggan atau pengalaman manusia kalau dalam literatur ya. Tapi kalau secara definitif sebenarnya human centered itu adalah pengalaman pelanggan. Untuk berinovasi yang mana desainer itu ternyata desain itu membutuhkan orang untuk bisa diubah. Seperti tadi contoh kasus ketika dulu PC, sekarang udah banyak laptop. Yang mana mungkin saja itu berupa teknologi atau persyaratan untuk kesuksesan dalam bisnis tersebut. Nah, orang yang merumuskan eh, design thinking itu adalah Tim Brown. Itu merupakan executive chair IDEO. Executive chair IDEO. IDEO ini salah satu agensi di Amerika yang merumuskan how to design thinking. Nah, design thinking dengan demikian adalah proses bernalar yang menyertai setiap aktivitas dalam proses merancang dengan perspektif konsumen sejak memahami permintaan kebutuhan hingga menghasilkan produk akhir. Sepertinya kalian sudah melakukan itu, saya pikir. Yang mana akhirnya aplikasi itu akan sangat beragam. Pada desain komunikasi visual, kita akan ada pada masalah visualitas. Dari masalah visualitas itu, kemudian kita menyelesaikan dengan baik. Prinsipnya ada tiga, ada empatis. Empatis itu adalah kita berempati terhadap produk. Jadi seakan-akan kita jadi pelanggannya. Kalau kita jadi pelanggannya kayak gimana? Kita jadi ini kayak gimana? Yang kedua, prinsip kedua adalah explore mind. Itu eksplorasi seperti yang kalian telah dilakukan pada mind mapping, mood board, thumbnail, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir tes. Ini prinsipnya, tapi step by stepnya ada pada 5 tahap. Dan 5 tahap itu akan diobrolkan besok. Tapi basic design thinking seperti itu teman-teman. Apakah ada yang perlu diobrolkan dahulu? Tanyalah, silakan.
Ayo, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan design thinking? Eh, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Itu kan tadi di basic design thinking itu salah satunya ada tes pasar ya, Pak. Itu tuh gimana caranya, Pak? Jadi sebelum melakukan tes pasar, kalau dalam 5 step design thinking, itu ada prototype. Yang pertama empathize, kemudian yang kedua ideate, yang kedua ya ideate. Betul. Yang pertama empathize, yang kemudian define dulu. Yang di ideate ada prototype dan tes. Tes pasar atau tes itu, kita harus membuat prototype-nya dulu. Kalian buat karya ilustrasi, akan lebih baik ketika kalian tes apakah ini sudah sesuai, apakah tonnya juga untuk warnanya juga sudah sesuai, atau kita perlu ada revisi. Kalau kita revisi, kita akan kembali lagi ke define atau by taste atau ke idean banget. Bahkan kita bisa membuat prototype lagi. Jadi design thinking itu tidak step by step yang kaku ya. Design thinking itu kalau dari tim Bro itu menjelaskan bahwa ya itu adalah proses step by step yang bisa didefinisikan untuk tim supaya bekerja secara terstruktur. Ngebantu kita untuk tim kita lagi di fase apa sih sekarang. Jadi kalau gimana tes pasarnya itu akan berkaitan dengan ketika kita sudah buat karyanya lalu kemudian kita teskan pada target itu. Jadi jadi feedback yang didapetin itu dari tim, Pak, bukan dari audiens. Tes itu akan dari audiens. Gini saya kasih contoh. Kamu biasa ngedesain apa? Kita ambil contoh media promosi coba, Pak, Nah, buat kalau Instagram. yang kamu pernah desain, jangan ngobrolin, jangan ngobrolin yang ambil contoh yang biasa kamu desain apa? Eh, feed feed Instagram, Pak. Oke, feed Instagram. Nah, ketika feed Instagram itu kamu create di awal, kamu dalam design thinking ya, ketika kamu mengempatis itu kayak kita menggali insight dari target marketnya, kira-kira dia ditarget ke size apa, kemudian menggunakan tipe desain apa, kemudian mendefinisikan dengan creative brief, mood board dan lain sebagainya, kemudian mengideat, mengeksplorasi ide. Kalau di DKV 2 itu ada eksplorasi dengan morphological metric ataupun raw sketch gitu kan. Kemudian kita buka prototype. Prototype itu kayak alternatifnya. Nah, sebenarnya dari alternatif dari fit yang sudah kamu bikin, itu harusnya dites dulu. Karena kalau hanya dari penggunanya atau dari siapa user atau dari pemesannya, misalkan, ya itu akan dari perspektif pemesan. Tapi ketika kamu fit itu kamu lempar dulu ke target marketnya, kita feedback cocok nggak atau apa yang perlu direvisi atau ketika saya pengen mengkomunikasikan ini sesuai nggak? Ketika dia nggak ada feedback, oke, nggak ada feedback, nah kamu bisa langsung ke final. Tapi kalau dia ada feedback, kita akan kembali lagi ke kreatif. Kebayang nggak sih? Pak, mohon maaf Pak, mic-nya Pak. Oh iya, tes. Halo. Jadi ketika kamu buat feed Instagram, kamu sudah jadi ketika yang minta itu, misalkan klienmu itu yang memilih, itu justru akan cenderung subjektif. Sehingga kita perlu kayak kalau sudah jadi alternatif gitu kan, kita ke pasar dulu. Pasar itu dalam artian ditawarkan dulu kira-kira kayak gini sesuai atau enggak. Wasting time kah? Iya. Tapi itu akan memberikan feedback kalau itu sesuai atau kalau tidak ya sudah kita harus kembali lagi ke define atau membuat ide lagi. Kira-kira kayak gitu. Jadi prosesnya itu enggak saklek gitu. Setelah tes selesai enggak. Dia bisa kembali lagi ke step by step design thinking itu sendiri. Begitu Rup, terdengar Eh, ya? yang masih saya bingung tuh cara ngelemparnya ke pasar itu apakah kita bikin akun baru terus kita lempar ke target audiensnya atau gimana, Pak? Ada pasar yang bisa dibentuk dengan metode purpose sampling. Jadi kalau kalian
masuk ke dalam mata kuliah metodologi penelitian desain. Gitu kan. Pernah dapat belum metodologi penelitian desain? Adakah mata kuliah metodologi penelitian desain yang pernah kalian ikuti? Riset pasar gitu atau periklanan yang mengajarkan untuk bagaimana cara menargetkan sesuatu. How to-nya itu akan sangat beragam ya, nggak cuma sekedar kemudian kita bikin baru. Ya, itu salah satu metode juga bisa dengan metode baru. Tapi intinya adalah bagaimana mencari feedback dari pasar sesuai dengan target marketnya. Intinya itu sebenarnya. Gimana caranya why-nya di design thinking tidak dibakukan, bahkan cenderung untuk dibebaskan. Hanya saja ketika kita pada titik tes, kita akan mendapatkan banyak feedback seharusnya. Kurang apa, apakah itu sesuai dengan pesan yang disampaikan atau seperti apa dan lain sebagainya. Gitu, Rum. Kebayangkah? Oke Pak, ya cukup paham saya. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya design thinking ini kalian sudah lakukan sebenarnya. Hanya saja tidak terstruktur biasanya. Tidak beda gitu, maksudnya satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Dan ini bermanfaat ketika kalian dalam tim. Sehingga aplikasinya ketika kalian bikin kreatif brief itu tidak hanya sekedar selesai di kreatif brief, tapi sampai ke alternatif yang sesuai dengan target pasar. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita mulai penugasan yang pertama. Penugasan yang pertama adalah berkaitan dengan design thinking. Gitu. Nah, penugasan yang pertama ini kalian masing-masing sudah lulus di DKV 2 kan? Ada yang belum lulus di DKV 2? Udah semua ya berarti ya? Halo. Iya, iya Pak, sudah. Oke. Dari DKV 2 itu silahkan untuk didefinisikan bagaimana cara kalian merancang. Jadi ceritakanlah dari awal apa yang kalian lakukan pada perancangan tersebut, gitu kan. Bagaimana cara kalian menggali ide dari klien, mendapatkan klien brief, buat kreatif brief. Kemudian silahkan untuk ditulis dalam blog. Silahkan ditulis dalam blog bagaimana cara kalian merancang itu. Masing-masing dari kalian kan ada yang sama karena satu tim atau yang berbeda. Tulislah dalam blog, kemudian posting itu di blog, kemudian setelah itu saya akan berikan link untuk pengumpulannya. Saya ulangi lagi, silahkan untuk membuat proses merancang dari DKV 2. Kemudian ditulis di blog, kemudian diposting pada artikel yang akan saya berikan. Deadline-nya adalah di hari Sabtu minggu ini, jadi masih ada 2 hari. Cukup untuk besok juga kita gunakan prosesnya pada pertemuan ini. Begitu teman-teman. Saya akan menutup perkuliahan ini. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan di grup WhatsApp. Begitu teman-teman. Thank you. Selamat pagi semua. Iya Pak, selamat pagi.